Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan seminar proposal saya yang berjudul Identifikasi Ancaman Cyber Umum yang dihadapi oleh organisasi di era digital saat ini. Di sini langsung saja saya membacakan abstrak proposal penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ancaman cyber umum yang dihadapi oleh organisasi di era digital saat ini, dengan fokus pada risiko yang dapat mengancam integritas dan keamanan data. Ancaman seperti malware, ransomware, phishing, dan serangan DOS menjadi perhatian utama karena potensi kerugian finansial dan dampak negatif terhadap reputasi organisasi. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain dan deskriptif yang melibatkan pengumpulan data melalui kuesioner online dan wawancara struktur. Populasi penelitian mencakup organisasi di Indonesia yang beroperasi dalam sektor teknologi. Analisis data akan dilakukan menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan hasil penelitian dan memberikan wawasan tentang jenis ancaman yang dihadapi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan kebijakan dan prosedur keamanan cyber di organisasi. Selain itu, dokumen ini juga membahas proses dan analisis data yang terkait dengan penelitian, serta merujuk pada literatur yang relevan mengenai keamanan cyber dan ancaman yang berkembang. Bab 1. Penggunaan teknologi informasi kini menjadi bagian penting dalam operasional organisasi. Namun ancaman cyber juga semakin berkembang. Ancaman seperti malware, ransomware, phishing, dan serangan DOS dapat merugikan finansial, merusak reputasi, dan mengancam keamanan data organisasi. Banyak organisasi kesulitan melindungi sistem mereka, terutama yang bergantung pada keamanan tradisional yang tidak memadai. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi ancaman cyber yang umum agar dapat mengembangkan strategi keamanan yang efektif dan proaktif, serta merumuskan kebijakan yang tepat untuk menghadapi tantangan dunia maya. Saja di sini rumusan masalah. Apa saja jenis ancaman cyber yang paling umum dihadapi oleh organisasi di era digital saat ini? Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi ancaman cyber umum yang dihadapi oleh organisasi di era digital saat ini, dengan fokus pada risiko yang dapat mengancam integritas dan keamanan data. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan kebijakan. Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan berharga bagi pemangku kepentingan dan membantu dalam merumuskan kebijakan serta prosedur keamanan yang lebih baik untuk menghadapi tantangan di dunia maya. Dengan mengetahui jenis ancaman yang ada, organisasi dapat mengambil langkah-langkah proaktif dalam melindungi aset dan data memberi mereka dari potensi serangan yang merugikan. Kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan berharga bagi pemangku kepentingan dan membantu dalam merumuskan kebijakan serta prosedur keamanan yang lebih baik si serangan yang merugikan. Bab 2. Landasan teori. Ancaman cyber semakin penting di era digital. William Anderson menyatakan bahwa serangan terhadap infrastruktur kritis negara seperti sistem energi dan perbankan dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi. Bruce Heiner menyoroti ancaman terhadap privasi dan keamanan data pribadi, termasuk pencurian data dan pelanggaran privasi yang semakin kompleks dengan adanya perangkat IoT. Dan Geer memperingatkan bahwa ancaman cyber kini tidak hanya mengancam individu dan organisasi, tapi juga keamanan nasional dengan potensi serangan cyber digunakan sebagai senjata oleh negara atau kelompok bermusuhan. Di sini saya akan menjelaskan lokasi penelitian. Lokasi penelitian di Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo memiliki sistem data penting yang perlu dilindungi dari ancaman cyber.
Selanjutnya analisis. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif untuk menganalisis data kuantitatif yang dikumpulkan dari kuesioner. Proses analisis mencakup menghitung frekuensi, persentase, dan rata-rata untuk mengetahui tingkat frekuensi ancaman cyber yang dihadapi oleh organisasi. Selain itu, perangkat lunak statistik seperti SPSS, R atau Excel digunakan untuk memproses dan menganalisis data. Hasil analisis kemudian disusun dan didiskusikan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kuesioner online. Kuesioner akan disebarkan secara online menggunakan platform survei seperti Google Form atau SurveyMonkey untuk mengumpulkan data dari organisasi yang terpilih. Melakukan wawancara dengan beberapa responden dari organisasi untuk mendapatkan informasi terhadap dan mendalam mengenai ancaman cyber yang dihadapi. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan jadwal penelitian. Persiapan penelitian 1 bulan, menyusun proposal, tinjauan pustaka dan izin penelitian. Menyiapkan metode pengumpulan data, wawancara, survei, observasi. Pengumpulan data 2 bulan, melakukan wawancara, survei dan observasi di lokasi penelitian, instansi pemerintah, perusahaan dan lain-lain. Analisis data 1 bulan, menganalisis data yang dikumpulkan dan mengidentifikasi pola ancaman cyber. Penyusunan laporan 1 bulan, menyusun dan revisi laporan penelitian serta menyusun rekomendasi. Presentasi dan publikasi 1 bulan, presentasi hasil penelitian dan publikasi artikel atau laporan. Total durasi 6 bulan. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ancaman cyber yang dihadapi oleh organisasi di era digital semakin beragam dan kompleks, termasuk malware, ransomware, phishing, dan serangan DOS. Penelitian ini menekankan pentingnya identifikasi ancaman cyber untuk memahami risiko yang dapat mengancam integritas dan keamanan data organisasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis statistik deskriptif. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pemangku kepentingan dan merumuskan kebijakan dan prosedur keamanan yang lebih baik. Saran yang dapat diberikan adalah agar organisasi secara proaktif mengembangkan strategi keamanan yang lebih efektif dan responsif terhadap ancaman cyber yang ada. Selain itu, penting bagi organisasi untuk melakukan pelatihan dan edukasi kepada karyawan mengenai keamanan cyber untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam menghadapi potensi serangan. Terima kasih.